informan untuk menemukan data-data terkait penelitian yang saya lakukan. Nah, kita sudah sampai di rumah informan. Kebetulan informan saya adalah penjual tanaman. Nah, di sini banyak sekali tanaman ataupun tumbuhan yang beliau jual. Nah, langsung saja kita mencari daun bidaranya untuk diolah menjadi sebuah obat. Dan ini ada ibu informannya. Yang mana tuh Bu daunnya? Ini jenis bidara apa Bu? Oh. Ini kalau diolah bisa jadi jenis obat-obatan apa aja ya Bu? Oh, penangkal sihir juga lah ya kan Bu. Selain itu bisa nggak Bu ini dijadikan kosmetik gitu Bu? Bisa. Oh, berarti bidara ini bisa dijadikan sabun dan obat-obatan juga ya Bu. Nah, langsung saja di sini kita akan mengetahui bagaimana cara pengolahan daun bidara sehingga menjadi salah satu obat. Di sini ada Kak Ade sebagai informan saya yang akan menjelaskan proses pengolahannya. Terima kasih Aisyah sudah mempersilahkan untuk saya menjelaskan sedikit bagaimana cara mengolah daun bidara ini menjadi salah satu obat kolesterol. Nah, jadi daun bidara ini merupakan salah satu herba lunak ya. Herba lunak itu seperti contohnya dedaunan, ada juga herba keras itu seperti kayu-kayuan ya, seperti ranting, kayu manis dan lain sebagainya. Nah, di sini yang perlu kita sediakan yaitu ada 7 lembar daun bidara. Nah, diketik aja ya daun bidaranya yang itu 7 lembar. Kemudian ini kenapa ya Bu harus 7 lembar Pak? Ya kita sunahnya gitu ya, ganjil gitu. Jadi bisa kita pakai 5 atau 7 gitu. Jadi nggak sedikit juga, nanti efektivitasnya kurang gitu. Jadi kita gunakan 7 lembar saja gitu. Berarti harus ganjil. Iya, ganjil 5 atau 7 lembar seperti itu. Nah, kemudian kita sediakan air hangat ya. Jangan terlalu mendidih, misalnya setelah mendidih agak didiamkan sebentar aja gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada garam meja ya, garam yang halus. Dan kemudian di sini cangkir. Nah, caranya seperti ini, dituang air ke gelas. Nah, ini tidak direbus ya, maksudnya daun bidaranya tidak direbus, tapi hanya didiamkan saja di air ya, di air hangat ini. Oke, kita masukkan. Dan ini daun bidaranya juga harus dicuci bersih dengan air yang mengalir. Jadi kotoran-kotorannya itu terangkat. Nah, ini dibiarkan saja sampai warna daun bidara ini menjadi angkat warna. Jadi maksudnya warna hijaunya itu sudah membaur ke airnya gitu. Jadi kita sebut angkat warna, sudah terangkat warnanya demikian. Iya, jadi kita diamkan aja ini sekitar 10 menit. Oh iya Kak, selain dijadikan sebagai obat kolesterol, daun bidara ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja ya? Kami biasanya masyarakat Jawa biasa menanam pohon bidara ini di depan rumah. Jadi fungsinya itu untuk menangkal gangguan jin atau ada seperti kiriman ya, kan biasa ya kiriman benar-benar seperti itu atau santet. Jadi dengan menanam pohon bidara ini di depan rumah itu insya Allah ya kami meyakini dapat
menangkal atau menghindari dari gangguan jin tersebut. Nah, kalau di sini tuh pernah nggak Bu kejadian ataupun peristiwa yang terkait kiriman ataupun guna-guna dari seseorang dan pohon ini dimanfaatkan sebagai penangkal? Ya pernah, tentu saja. Jadi waktu itu ada tetangga yang rumahnya agak jauh dari sini. Jadi dia diketahui terkena guna-guna, lalu dia memanfaatkan daun bidadari dengan proses lah ya, dengan cara diproses, dan sepertinya saya lihat dia sudah mulai membaik. Seperti itu ya Bu. Berarti dengan menanam pohon ini bisa dimanfaatkan sebagai penangkal sihir dan berupa Ya, kalau kiriman. saya kan memang menanam pohon bidara ini di depan rumah. Jadi insya Allah sepertinya ya kita maksudnya bukan percaya sama pohon ini ya, tapi memang pohon ini dia memang ada setiap benda itu ada manfaatnya gitu ya. Jadi pohon ini gitulah manfaatnya, dia diciptakan untuk menangkal jin tadi seperti itu. Nah, itu juga dipercaya ya kan Bu sama masyarakat Indonesia. Oh iya Bu, udah 10 menit nih ya kan. Kira-kira Iya, 10 menit ya. Enggak, ini kasihkan ngobrol. oh iya, kira-kira ini selanjutnya mau diapain lagi ya Bu? Ya ini kita lihat ya, ini warna airnya sudah hijau ya, sudah angkat warna. Jadi sekarang kita angkat daunnya. Jadi daunnya ini kita keluarkan. Ini Bu diminum secara rutin atau ada waktu-waktu Ya ini tertentu? ada cara-cara minumnya sih untuk orang yang baru minum ini ya, untuk kolesterol ya. Jadi ini ada caranya untuk kita ketahui apakah dengan meminum air rendaman daun bidara ini bermanfaat enggak untuk kita, efektif atau enggaknya itu dia ada caranya. Jadi untuk yang baru awal-awal ya kan kita nggak tahu nih cocok enggak ya dengan daun ini ya gitu. Kalau sudah cocok ya kita minum aja setiap hari, tapi untuk yang pertama-tama jadi kita pakai sistem genap ganjil seperti itu. Jadi ini kita masukkan sedikit aja ya garamnya, secukupnya kayak gitu. Jangan diaduk, dibiarkan aja sampai dia agak larut ya. Nah jadi kalau garam itu dimasak dia bisa menyebabkan hipertensi ya, tapi kalau misalkan dia tidak dimasak artinya hanya direndam pakai air seperti itu, dilarutkan. Nah itu garam itu akan bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi dia menetralisir zat yang ada di dalam air tersebut. Berarti hanya cukup dijatuhkan ke dalam gelasnya saja? Iya, tidak perlu dimasak ya garamnya. Nggak juga diaduk, dibiarkan saja. Jadi kalau obat penangkal sihir tadi itu kalau diseduhkan gini juga itu bisa jadi obat Iya, penangkal tentu sihir? saja bisa. Itu prosesnya gimana Bu? Ada nggak entah bacaan-bacaan tertentu? Ya jadi kalau kita Muslim ya, agama Islam ya, kita dengan kepercayaan kita ya, sebelum meminum ini kita baca Bismillah, kemudian kita bersolawat, dan kita itu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita itu segera disembuhkan. Jadi kita mendapatkan manfaatnya. Berarti dengan membaca Bismillah, sholawat Nabi, nah itu sholawatnya bisa terserah atau gimana, ada sholawat tertentu enggak? Yang diyakini aja, yang memang diajarkan lah ya sholawatnya. Nah berarti patokannya itu Bismillah atau Iya. Al-Fatihahnya saja ya? Iya, Al-Fatihah, kemudian baca doa-doa yang lain juga ya. Nah, pokoknya kita mengharapkan dengan ikhtiar ini, dengan menggunakan dengan rendaman daun bidara ini kita segera disembuhkan. Ini dikonsumsi untuk anak-anak atau bisa digunakan untuk orang tua juga gitu? Bisa digunakan anak-anak ataupun dewasa, karena ini kan dia herba ya. Jadi herba itu dia bukan zat kimia yang memiliki dampak yang panjang seperti itu. Nah makanya tadi untuk yang awal untuk menggunakan daun bidara ini dia harus menggunakan sistem genap ganjil. Jadi untuk minum yang pertama ya, jadi kita minum yang pertama itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga secara berturut-turut. Nah kemudian jeda 1 hari.
Nah, kalau misalkan ini memberikan enak di badan, memberikan efek yang baik, nah kita lanjutkan lagi di hari kelimanya. Ya kan, jadi di hari kelima kita tambahkan lagi dosisnya. Jadi hari kelima, hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Jadi selama 5 hari berturut-turut. Nah, kemudian kita off dulu 1 hari. Ada nggak efeknya gitu? Kalau efeknya buruk ya kita hentikan. Kalau misalkan efeknya baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kita lanjutkan lagi selama 7 hari berturut-turut. Setelah 7 hari berturut-turut, kita off lagi selama 1 hari. Ya. Maksudnya kita off lagi sampai seterusnya, sampai bulan berikutnya, seperti itu. Nah, itu Bu, kan tadi ada jeda-jeda kan. Nah, itu ketika kita meminum itu memang terbukti ada bukti gitu, orang merasakan bahwa ini membawa efek baik gitu dalam tubuhnya ketika kita minum. Ya biasanya kalau misalkan yang kolesterol itu, ya kolesterol itu kan ada penyumbatan pembuluh darah, jadi berat gitu ya badannya. Jadi kalau misalkan ada efek baiknya, kita merasa lebih ringan, lebih enak, lebih nyaman gitu ya. Tubuh kita itu lebih sehat gitu. Kalau misalkan untuk yang kayak gangguan jin, nah itu kayak kalau dampak positifnya itu atau dampak baiknya kita merasa nyaman, maksudnya tentram, maksudnya kita itu udah nggak terganggu lagi, nggak terhalusinasi lagi dengan gangguan jin itu. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita dapat menyimpulkan ya bahwa daun bidara ini bisa selain dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti obat kolesterol tadi, jadi daun bidara ini bisa dimanfaatkan juga ternyata sebagai penangkal sihir gitu, dimana daun bidara ini bisa ditanam di halaman rumah, tujuannya itu untuk mencegah terjadinya santet ataupun guna-guna yang dikirimkan seseorang ke dalam suatu keluarga. Jadi ini dijadikan sebagai penangkal oleh masyarakat Jawa. Nah, mereka juga meyakini bahwa daun ini dan tanaman ini bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka. Selain bisa diolah jadi obat, penangkal sihir, nah ini ternyata juga bisa dijadikan kosmetik dan juga bisa dijadikan nilai jual ataupun ekonomis untuk suatu keluarga ya kan. Karena kan kebetulan ibu ini juga penjual tanaman, jadi ini juga bisa digunakan sebagai salah satu tanaman yang memiliki nilai jual.